Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu glukosa. Nah, glukosa merupakan suatu gula monosakarida yang merupakan salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan maupun tumbuhan. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Glukosa yang dikonsumsi dalam bentuk karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk tubuh bersama dengan lemak. Kita bisa mendapatkan glukosa dari makanan seperti buah-buahan, sayur, roti, dan produk susu. Dengan adanya glukosa ini, manusia bisa beraktivitas dan bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setiawati. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan di mana tempat penyerapan glukosa. Glukosa itu sendiri merupakan sumber energi utama bagi sel manusia. Glukosa terbentuk dari karbohidrat yang kita konsumsi atau melalui makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Lalu dilakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi pada saluran penyerapan tubulus contortusimal. Nah, seperti ini gambar ya. Lalu proses ini menghasilkan berupa urin sekunder. Saya Wita Dwi Amanda dari mata kuliah metabolisme gizi ingin menjelaskan tentang lokasi pencernaan glukosa. Lokasi pencernaan glukosa terdapat pada usus halus atau usus penyerapan. Usus penyerapan adalah bagian usus halus yang terujung dan yang paling panjang. Pada proses pencernaan pada manusia, usus pencernaan memiliki panjang sekitar 2-4 meter. pH ileum sekitar 7-8. Serta usus pencernaan juga diperoleh komponen seperti benjolan yang disebut dengan villi. Sama seperti usus kosong, villi tersebut berfungsi untuk menghisap nutrisi seperti gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, serta mineral. Untuk transportasi nutrisi biasanya tergantung pada lipid, asam lemak rantai pendek, asam amino, sama difusi fruktosa. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang difusi dan transportasi aktif sekunder. Apa itu difusi? Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan tersebut disebut gradien konsentrasi. Lalu apa itu transportasi aktif sekunder? Transportasi aktif sekunder adalah gradien konsentrasi ion yang ditetapkan oleh pompa energi primer atau pompa energi promer. Karena itu, zat pengirim selalu ditambah dengan ion pengalihan yang bertanggung jawab atas tenaga pendorongnya. Pada sebagian besar sel hewan, kekuatan pendorong untuk transport aktif sekunder adalah gradien konsentrasi natrium plus atau kalium plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariskanda Prastiwi. Saya akan menjelaskan mengenai enzim dan hormon yang terlibat dengan glukosa. Glukosa adalah suatu gula monosakarida dan merupakan karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga. Enzim yang terlibat dengan glukosa adalah enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan juga usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Hormon yang terlibat dengan glukosa adalah hormon insulin dan juga hormon glukagon. Hormon insulin merupakan hormon yang diproduksi di sel beta islet of Langerhans pankreas.
Hormon insulin memiliki efek penting pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Hormon ini menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino dalam darah, serta dapat mendorong penyimpanan zat-zat gizi tersebut. Hormon tersebut berperan dalam proses meningkatkan penyimpanan dan penggunaan glukosa, sehingga dapat menurunkan glukosa darah. Hormon insulin digunakan secara nyata untuk mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein pada otot rangka. Sedangkan hormon glukagon merupakan hormon yang diproduksi di sel alpha islet of Langerhans pankreas. Hormon ini mempunyai peran yang berkebalikan dengan hormon insulin, yaitu menaikkan glukosa darah dan memacu proses penggunaan simpanan glukosa. Glukagon bekerja utamanya di hepatosit sel hati. Demikian penjelasan mengenai enzim dan hormon yang terlibat dengan glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zulfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme glukosa. Glukosa akan masuk ke usus penyerapan atau ileum dan kemudian diserap oleh jonjot usus halus dengan mekanisme difusi terfasilitasi oleh protein. Setelah melewati epitel jonjot usus halus, glukosa akan ditempatkan di kapiler darah, sehingga glukosa akan diangkut oleh plasma darah ke seluruh bagian tubuh. Glukosa akan memasuki sel tubuh dengan cara difusi terfasilitasi oleh protein membran sel. Glukosa kemudian diarahkan menuju ke organel mitokondria untuk kemudian mengalami respirasi aerob sehingga akan dipecah dan menghasilkan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Delia Kunaifi. Selanjutnya ada reseptor glikosa. Ada beberapa jenis glut yang telah diketahui terdapat di berbagai jaringan dalam tubuh manusia. Glukosa transporter 1-4 telah diketahui sifat regulasi dan kinetik yang berbeda dalam menghomeostatis glukosa dalam tubuh. Berdasarkan sifat biokimiawi, glut 1-4 tersebut terdistribusi pada jaringan yang berbeda. Glut 1-4 merupakan glukosa transporter untuk glukosa. Glut 1 tersebar pada otak dan eritrosit. Glut 2 tersebar pada membran sel hati, pankreas, usus, dan jantung. Glut 3 tersebar di otak dan glut 4 merupakan glukosa transporter yang tersebar di jaringan otot skeletal, otot jantung, dan jaringan adiposa. Yang pertama kita akan membahas tentang glut 1. Glut 1 terdapat di mana-mana. Glut 1 merupakan pengangkut utama di dalam otak. Transportasi ini membentuk mekanisme yang berperan penting dalam metabolisme komponen dari sawar darah otak dan sawar darah retina dan terdiri dari glut 1 untuk transportasi glukosa dan sistem transportasi protein asam amino spesifik. Aktivitas metabolisme normal jaringan neural dipengaruhi transportasi glukosa secara konstan. Akibat tuntunan metabolik yang tinggi, transport glukosa dari darah melintasi sawar darah otak ke dalam sel otak dimediasi oleh transport terfasilitasi cepat. Protein transporter glukosa atau GLUT, terutama GLUT 1, memastikan pasokan glukosa di dalam tubuh. Protein GLUT 1 banyak terekspresi pada sawar darah otak. Ekspresi GLUT 1 dikendalikan oleh level glukosa darah untuk mempertahankan distribusi yang memadai untuk fungsi neuronal yang optimal. Yang kedua ada GLUT 2. GLUT 2 terdapat pada sel hati, pankreas, usus halus, dan ginjal. Terdapat transporter glukosa yang tidak bergantung natrium GLUT 2 yang memfasilitasi transfer gula keluar sel menuju darah kapiler. GLUT 2 digunakan untuk glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang selanjutnya diteruskan ke vena porta menuju hati dan sirkulasi sistemik. Ada beberapa tahapan dalam proses sekresi insulin. Setelah adanya rangsangan oleh molekul glukosa. Tahap pertama adalah proses glukosa melewati membran sel. Glukos transport 2 atau GLUT 2 yang terdapat dalam sel beta merupakan kendaraan pengangkut glukosa dari dalam darah melewati membran ke dalam sel. Molekul glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforilasi di dalam sel kemudian membebaskan molekul ATP.
Molekul ATP yang terbentuk dibutuhkan untuk proses pengaktifan penutupan kanal K+ pada membran sel. Penutupan ini berakibat pada terhambatnya pengeluaran ion K+ dari dalam sel yang menyebabkan terjadinya tahap depolarisasi membran sel yang diikuti oleh tahap pembukaan kanal Ca2+. Keadaan inilah yang memungkinkan masuknya ion Ca2+ sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion Ca2+ intrasel. Suasana ini dibutuhkan dalam proses sekresi insulin. Selanjutnya GLUT3. GLUT3 berfungsi pada sel otak, ginjal, dan plasenta. GLUT3 terutama ditemukan di neuron atau saraf. GLUT3 dapat berfungsi untuk transportasi glukosa dan sistem transportasi protein asam amino spesifik. Selanjutnya yang keempat ada GLUT4. GLUT4 merupakan satu-satunya protein transporter glukosa yang dirangsang insulin yang terdapat di otot skeletal, otot jantung, dan jaringan adiposa. Maka, apabila terjadi defisiensi insulin maupun resisten insulin, maka proses penyerapan karbohidrat melalui GLUT4 di otot skeletal, otot jantung, dan jaringan sel adiposa akan terganggu. GLUT4 memiliki peran dalam respon peningkatan glukosa darah. Pada jaringan otot skeletal, otot jantung, dan jaringan adiposa, insulin merangsang translokasi GLUT4 dari vesikel intraseluler ke permukaan membran plasma dari sel. Peningkatan translokasi ini akan meningkat transporter glukosa pada permukaan sel yang akan meningkatkan kapasitas ambilan glukosa. Di sisi lain, insulin akan menyebabkan percepatan dari redistribusi GLUT4 ke membran plasma dari vesikel intraseluler, sehingga kondisi puasa dan makan akan mempengaruhi ekspresi dari gen GLUT4. Kekurangan insulin atau resistensi insulin maka akan menyebabkan kegagalan fosforilasi kompleks IRS, penurunan translokasi GLUT4 dan penurunan oksidasi glukosa sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan akan terjadi kondisi hiperglikemia. Semakin banyak ekspresi GLUT4, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan glukosa oleh jaringan semakin baik, sehingga jumlah glukosa dalam darah menjadi berkurang karena diangkut ke jaringan. Di dalam jaringan, glukosa akan diubah menjadi ATP atau energi yang bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya, transporter glukosa 4 atau GLUT4. Transport glukosa fasilitatif dimediasi oleh famili GLUT yang membentuk pori-pori aqueous, menembus membran plasma sehingga glukosa dapat melewati membran secara pasif. GLUT hanya dapat mentransfer glukosa ke dalam sel satu arah atau uniport bila terdapat perbedaan gradien konsentrasi glukosa. Protein transmembran terglikosilasi dari famili GLUT tersusun oleh 12 rentangan pada membran plasma dengan kedua terminal amino dan karboksil berada dalam sitosol. Selanjutnya GLUT4 peka insulin. GLUT4 manusia terdiri dari 509 asam amino dan menunjukkan kemiripan asam amino sekitar 60% dengan isoform GLUT1 dan GLUT3. GLUT4 merupakan GLUT yang peka terhadap insulin, serta diekspresi pada membran plasma dan organela dari otot rangka, otot jantung, dan jaringan adiposa untuk mengambil glukosa yang diregulasi insulin. GLUT4 bereaksi terhadap peningkatan kadar insulin plasma secara cepat dengan menghasilkan peningkatan transport glukosa 20-30 kali lipat. Tanpa adanya stimulasi insulin atau olahraga, 90% GLUT4 disekuestrasi di dalam sel jaringan otot rangka dan adiposa dengan bentuk vesikel bermembran lipid berlapis ganda. Pada permukaan sel, GLUT4 memfasilitasi difusi pasif glukosa sirkulasi bila konsentrasi glukosa dalam jaringan otot rangka dan adiposa menurun. Yang terakhir ada GLUT5. GLUT5 bertanggung jawab terhadap absorpsi glukosa dari usus halus. Absorpsi monosakarida dilakukan di dalam jejunum ke dalam darah
sistem vena porta, terutama untuk heksosa yaitu glukosa, galaktosa, manosa, dan fruktosa, dan sebagai gula pentosa atau ribosa. Mekanisme absorpsi monosakarida yaitu transport aktif untuk glukosa dan galaktosa serta difusi fasilitasi untuk fruktosa dan absorpsinya lebih lambat dari glukosa dan galaktosa. Difusi fasilitasi ini menggunakan bantuan dari transporter fasilitatif bergantung natrium atau GUT5. Transporter ini juga dapat digunakan oleh glukosa dan galaktosa jika gradien konsentrasi mendukung. Normalnya di dalam darah hanya terdapat sedikit fruktosa di luar fruktosa yang berasal dari diet.